menjadi benar meskipun sendirian. Itu adalah sebuah moto dari Baharudin Topa. Baik anak-anak, marilah kita sambut bersama Bapak Dr. Andes Sriatmo Umardiono MSI. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Surakarta yang sudah mengundang kami untuk mengisi acara. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dan BNNK Surakarta. Kemudian sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah diterima menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Surakarta. Baik, materi. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai mengantisipasi hoax, kemudian etika di dunia maya, anti bullying, anti radikalisme, waspada HIV/AIDS dan anti narkoba gitu. Nanti yang secara khusus akan saya sampaikan mengenai anti narkoba gitu. Jadi kenakalan remaja itu kalau orang dulu bilang nakal itu ono akal gitu. Jadi sebetulnya masih bisa ditolerir sebatas hal-hal itu belum merugikan orang lain dan belum mengarah kepada tindak pidana kriminal gitu. Ya, saya juga ngalami dulu kan. Nakal itu misalnya lewat depan tetangga ada mangga itu disawat ya, itu masih nakal itu. Nah, ada berbagai contoh itu kenakalan mulai dari bolos sekolah, kemudian di warnet saat jam sekolah, merokok, itu masih kenakalan-kenakalan yang masih bisa ditolerir. Tetapi ketika sudah masuk kepada atau tawuran yang mengakibatkan yang menjadi korban, bullying, nah, kemudian kalau yang sudah merugikan orang lain dan juga itu mengarah ke pidana, membahayakan, itu sudah misalnya balapan di jalan raya, sudah ada free sex atau seks bebas, penggunaan alkohol dan narkoba, itu sudah mulai ke arah yang berbahaya dan mengarah kepada tindak kriminal. Nah, hoax itu sebetulnya berasal dari bahasa Inggris. Hoax tulisannya itu hoax gitu. Artinya itu berita bohong atau informasi yang sesungguhnya itu tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, di era yang serba digital ini, anak-anakku kan mudah sekali mengakses informasi dan berita. Ini juga jadi salah satu faktor kenapa berita bohong hoax itu semakin meningkat gitu. Karena itu sebagai pengguna internet yang bijak, penting sekali bagi kita untuk selalu memverifikasi. Verifikasi artinya ngecek kebenaran informasi yang kamu dapat dan tidak makan mentah-mentah informasi tersebut gitu. Jadi harus bijak kita kalau bermedsos, saring dulu sebelum sharing, itu 3S. Saring sebelum sharing gitu. Jadi itu ada undang-undangnya yaitu nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik gitu. Nah, jadi nanti bisa kena juga di KUHP, itu pidana misalnya pencemaran nama baik, itu juga ada hukumnya gitu. Jadi harus hati-hati, sekali lagi saring sebelum sharing. Jadi saring dulu. Ini kira-kira ada gunanya enggak sih kalau kita sharing gitu. Jadi jangan main share saja gitu. Nah, ini. Jadi kalau dulu itu kan peribahasa itu kan mulutmu harimau gitu. Jadi mulutmu harimau. Jadi kalau kita ngomong itu kita tidak benar itu nanti bisa berbalik ke kita gitu. Omongan sekarang juga ditambah.
menjadi jarimu, harimaumu. Disebut one click killer. Jadi ketika kita sudah klik kirim satu konten, nah itu harus hati-hati. Itu bisa menjadi bagi kita menjadi celaka atau pembunuh, one click killer gitu. Kenapa? Karena nanti bisa berakibat hukum gitu. Bisa jadi yang kita kirim beritanya itu ternyata hoax, mencelakakan banyak orang gitu. Jadi setiap pesan yang kita kirim itu hanya butuh satu klik saja itu untuk menyebar satu kali dan bisa menentukan hidup seseorang di luar sana gitu. Nah, jadi kenapa hoax itu diciptakan? Nah, hoax itu biasanya sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Dan ada keuntungan yang jadi kalau informasi yang palsu itu cepat viral dibagikan, itu makin banyak itu nanti yang nonton gitu. Sehingga pemiliknya itu dia akan dapat penghasilan berupa uang gitu. Atau yang sering disebut dengan traffic visitor gitu. Nah, kita kan nggak tahu itu ikut nyebar gitu. Semakin banyak yang tersebar, si pembuatnya itu nanti akan mendapatkan keuntungan dia gitu. Nah, gitu. Jadi dalam beberapa kasus hoax ini juga digunakan media sebagai alat menyebar fitnah, mencemarkan nama baik, membuat kepanikan serta menjatuhkan orang atau golongan tertentu gitu. Membuat kepanikan itu misalnya apa? Oh, persediaan ini sembako habis. Wah, langsung pada panik semua itu kan. Nah, yang kemarin rame misalnya tuh hoax mengenai susu beruang. Wah, semuanya langsung berbondong-bondong rebutan gitu membeli susu beruang gitu. Padahal itu susu biasa gitu. Yang khasiatnya juga sama dengan susu yang lain, merek lain gitu. Nah, bahayanya hoax itu bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, bahkan ujaran kebencian gitu. Juga bisa mengganggu kesehatan mental orang yang disebarkan atau difitnah di medsos itu gitu. Nah, banyak akhir-akhir ini yang juga menyebarkan hoax khususnya di kondisi pandemi COVID ini, misalnya hoax yang santer beredar, minum alkohol bisa menyembuhkan orang yang terkena COVID. Nah, itu sebetulnya kan tidak benar. Nah, dampaknya bisa menimbulkan kecemasan, bisa memicu kepanikan, terus pikiran tuh kemana-mana tuh membayang keadaan yang berlebihan gitu. Jadi hoax emosional, suasana hati yang berpanjangan sampai menghantui pikiran. Gitu. Kemudian juga ini ada manipulasi di situ dan kecurangan dapat menjatuhkan orang gitu karena dia disebar informasi yang palsunya itu gitu. Nah, masyarakat ini lama-lama kalau terbiasa dengan hoax itu jadi mudah percaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap sumbernya gitu. Jadi dianggapnya itu karena sudah kebohongan yang berlanjut dianggapnya itu hal yang benar gitu. Padahal itu sebetulnya adalah palsu atau hoax. Nah, itu menjadi berbahaya lagi sehingga orang tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang palsu. Itu bahayanya hoax. Nah, jadi tadi sudah sampai sebutkan bahwa hoax itu kita jangan sampai menjadi bagian dari one click killer. Jadi membunuh dengan hanya satu klik saja. Ya. Jadi setiap pesan yang anak-anak kirim hanya butuh satu klik saja untuk nyebar. Satu klik ini bisa menentukan hidup seseorang di luar sana gitu. Misalnya kita fitnah seseorang, kita cuma klik itu langsung nyebar kemana-mana gitu. Tanpa kita peduli dengan nasib teman yang kita fitnah tersebut. Jadi pikirkan sebelum Anda mengirimkan gitu. Jadi semua yang masuk itu anggap saja itu meragukan. Jangan mudah emosi berita yang Anda baca sehingga kita tuh kayaknya kalap dan ingin menyebarkan gitu. Jadi kalau ada berita yang kita baca, jangan emosi menerimanya, terus kalap gitu. Nah, sebelum kita menyebarkan berita yang didapat, tanyakan dulu apakah ini benar, apakah ini bermanfaat gitu. Apakah ini menimbulkan kebencian terhadap orang lain, akan memecah belah bangsa dan seterusnya gitu. Nah, kalau jawabannya itu kita benar belum tahu pasti, apakah bermanfaat? Enggak bermanfaat. Apakah bisa menimbulkan kebencian? Bisa. Tidak usah kita
share, nggak usah kita share. Jadi intinya kita ketika mau kita membaca, mau nge-share berita, itu harus cek, recheck, dan recheck. Ya, jadi harus cek, recheck. Harus selalu dicek dulu. Jadi kita harus bijaksana dalam membagi informasi yang kita dapat. Karena sekali lagi bisa jadi satu klik dari Anda menyebabkan seseorang mati di luar sana. Bagaimana kalau itu terjadi di kita atau itu menimpa sahabat kita? Jadi kita tidak ingin. Ini sekali lagi, cek. Nah, jarimu adalah harimau. Jadi kalau mulutmu harimau, sekarang jarimu harimaumu. Dengan klik satu kali share, langsung sudah nyebar kemana-mana. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita menjumpai berita yang ada kategorinya hoax gitu? Cara untuk mencegah tidak tersebar gitu. Itu ada situs-situs yang bisa kita lapor di situ. Misalnya ada di Facebook, itu menggunakan fitur namanya report status gitu. Jadi nanti akan dikategorikan kalau ada yang informasinya hoax atau hate speech itu ujaran kebencian, harassment, rude, threatening, ancaman, atau kategori lain yang tidak sesuai, itu nanti biasanya Facebook akan menghapus status tersebut gitu. Nah, kalau di Google kita bisa menggunakan fitur namanya feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian gitu. Kalau di Twitter juga ada namanya report tweet, itu bisa melaporkan tweet yang sama halnya dengan Instagram. Nah, kalau pengguna internet ada juga kita dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Layangkan ke email ini ya. Aduan konten @mail.kominfo.go.id. Nanti akan keluar nih seperti ini kan. Nah, ini ternyata oh ini berita ini hoax gitu. Gitu. Jadi itu cara-caranya kalau kita menjumpai informasi yang kita ragu, kalau kita mau mencegah agar tidak tersebar gitu. Nah, kita juga harus menjadi bagian dari berbudaya di dunia maya gitu. Jadi kita stop berita-berita hoax seperti ini, justru bukan kita ikut menyebarkan gitu. Ingat ya, jadi ingat gitu. Sampai 3 kali, ingat. Jejak digital itu tidak akan bisa dihapus dan akan ada terus gitu. Jadi kalau di negara-negara maju, ketika mau dipromosikan dalam suatu jabatan atau mau melamar kerjaan, itu akan dilacak jejak digitalnya di medsosnya, baik itu Instagram, kemudian Facebooknya. Kalau misalnya pernah mengupload konten-konten yang sifatnya negatif, jangan harap akan diterima atau akan dipromosikan dalam jabatan yang tinggi. Nah, karena jejak digital sekali lagi tidak bisa dihapus dan akan ada terus. Itu. Karena itu sekali lagi ingat ini, ya, jangan gampang untuk nge-share, jangan gampang membuat update status yang itu bisa merugikan orang lain, terutama bisa merugikan diri kita sendiri. Ingat sekali lagi, jejak digital tidak akan bisa dihapus dan akan ada terus gitu. Nanti Anda bisa namanya di doxing. Doxing itu data-datanya, kemudian share-share pada masa lalu itu di medsos lagi gitu. Jadi itu bisa berbalik ke diri kita gitu. Sekali lagi, jejak digital tidak akan bisa taruh nanti karir kita di masa yang akan datang. Harus jangan dalam. Nah, kemudian di dunia maya itu sebetulnya juga seperti kehidupan kita biasa gitu. Ada namanya etika gitu. Etika itu hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang negatif atau jelek yang harus kita hindari gitu. Nah, dunia maya ini kan sekarang ini kan sudah merupakan kebutuhan. Contoh misalnya dalam pandemi sekarang ini, anak-anakku kan tidak bisa kuliah tatap muka. Menggunakanlah dunia maya ini gitu kan. Atau menggunakan internet gitu. Nah, sayangnya ya kalau di kehidupan
ini riset Microsoft, Indonesia itu menjadi negara dengan tingkat kesopanan terendah. Indonesia disebut negara dengan tingkat kesopanan pada dunia maya. Kenapa? Karena 47% itu suka menyebar hoax atau ujaran kebencian 27%. Dan diskriminasinya 13%. Gitu. Padahal dulu kan Indonesia itu kan dikenal masyarakatnya ramah tamah gitu. Apalagi tadi ya hasta laku tadi kan itu kan nilai-nilai positif semua gitu. Tetapi ternyata etika tersebut di dunia maya berlaku itu. Gitu. Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan terendah. Gitu. Kenapa? Suka nyebar hoax 47%. Ujaran kebencian 27%, diskriminasi 13%. Gitu. Jadi hasil dari penelitian tersebut menjadikan Indonesia negara sebagai tingkat kesopanan terendah se-Asia Tenggara. Jadi dari 32 negara, kita itu nomor 29. Gitu. Negara yang tingkat kesopanannya rendah. Gitu. Nah, bagaimana langkah pertama yang untuk supaya kita bisa mematuhi etika di dunia maya? Yang pertama kita harus berpikir jernih sebelum mengunggah sesuatu di medsos. Jangan ngepost sambil emosi. Jangan berpikir share atau post ini biar keren atau untuk entertain. Nah itu sekarang kan ada itu yang suka bohong-bohongan itu apa namanya? Fake prank ya. Fake atau prank. Wah itu. Jangan sering berpikir seperti itu. Itu nanti bisa kena pasal di undang-undang mengenai pidana juga gitu. Wah, itu kan biar keren saja tuh kayaknya tuh. Oh, seneng gitu. Tapi tidak mikir orang yang kita prank itu nanti bisa berakibat jelek gitu. Jadi media sosial itu juga cerminan dari diri kamu gitu. Kalau yang kamu post itu efeknya bukan hanya pada saat ini tetapi juga nanti. Jadi tadi sekali lagi jejak di media sosial digital itu tidak akan bisa dihapus gitu. Kemudian kalau kita menerima komentar negatif gitu tidak perlu dibalas lagi dengan negatif gitu. Nah, kemudian kalau kita misalnya nulis itu di WA segala itu jangan menggunakan huruf kapital gitu ya. Huruf kapital itu huruf besar. Karena kalau kita ngetik pakai huruf kapital itu sepertinya itu mengekspresikan kita sedang marah atau kesal. Gitu. Kemudian kalau kita ngutip perkataan orang itu seperlunya saja, jangan ditambah-tambah. Dan perlakuan kalau kita mendapat pesan pribadi, misalnya di WA apa itu, jangan kemudian di-share di grup. Namanya sudah pribadi, japri, kan? Nah itu jangan kemudian di-share di grup karena bisa jadi orang yang misalnya nih curhat dengan kita itu tidak mau curhatan kita itu diposting di media sosial umum, di grup gitu. Jadi kalau ada japri kita, ya dijapri lagi. Jangan kemudian disebarkan di grup. Itu juga termasuk etika juga. Gitu. Kemudian hati-hati terhadap informasi atau berita hoax tadi. Yang tadi saja. Dan hindari memberikan saran pribadi. Sekarang juga kita harus cara yang baik dan lagi di hanya kadang-kadang kita karena di dunia maya tidak berhadapan dengan orangnya secara langsung jadi merasa bebas saja gitu kan kalau kita ngobrol ketemu dengan orangnya
Cuman ngejek, ejekan, meledek, nyebut nama gitu. Jadi panggilan yang tidak disukai atau panggilan yang tidak sopan gitu. Ini juga bisa menjadi semacam teror fisik. Misalnya apa? Nendang gitu. Bahkan ada tindakan yang lebih fatal lagi sampai menggunakan senjata tajam gitu. Dan bullying ini di beberapa kasus yang dibully gitu atau yang menjadi korban itu bisa menjadi depresi, kepercayaan diri yang rendah, dan pada kasus yang berat anak yang dibully, teman kita yang dibully itu bisa memicu tindakan yang fatal seperti apa? Bunuh diri gitu. Ya, kecuali kalau kita bisa menyikapi bullying dengan hal yang positif gitu. Ini pengalaman saya dulu di SMP itu karena badan saya kecil gitu. Saya sering dibully juga gitu. Tetapi itu kemudian saya terus kemudian ikut aktif di bela diri. Nah, sehingga itu meningkatkan rasa percaya diri saya, bukan kemudian untuk berantem, tidak gitu, tapi itu meningkatkan rasa percaya saya, rasa percaya dirinya. Kemudian teman yang lebih gede yang suka bully karena tahu kita ikut di bela diri, dia menjadi takut, jadi nggak jadi bully gitu. Ya, karena saya sering dibully juga, itulah yang kemudian memicu saya untuk menjadi seorang anggota polisi gitu. Itu kalau kita bisa menyikapinya dengan positif gitu ya. Tetapi kalau yang menyikapinya dengan sikap negatif, ya tadi jadi depresi, tertekan, hilang rasa diri, sampai dia bisa memicu tindakan fatal seperti bunuh diri. Kenapa? Karena mau sekolah takut begitu mau ketemu sama orang yang suka bully gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi pembuli gitu ya, karena akibatnya itu sangat fatal. Mungkin bagi kita senang-senang saja itu, ada orang kita lagi duduk ditendang gitu kan, bagi kita senang-senang, ketawa-ketawa gitu. Bukan ada suara? Oh iya. Bukan ada suara? Ada Pak, bisa didengar Pak? Ya, halo. Kita lanjutkan gitu. Jadi berkait dengan ternyata pada posisi kelima dari 78 negara dengan murid yang mengalami bullying atau perundungan. Jadi prestasinya prestasi negatif terus itu ya. Tadi negara yang tidak sopan di dunia maya, ini sekarang posisi kelima dari 78 negara dengan murid yang mengalami perundungan. Ini menurut penelitiannya Komisi Perlindungan Anak itu. Jadi tahun 2011 sampai 2019 itu ada 2.473 kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Bahkan kalau menurut riset, ini riset yang luar negeri ini, OECD gitu, tahun 2018 sebanyak 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Gitu. Jadi dari 78 negara kita itu nomor 5 rankingnya, paling banyak anak-anak sekolah mengalami perundungan. Gitu. Nah, ini juga tugas PR juga bagi sekolah ini supaya bagaimana mengurangi atau menghilangkan budaya bully dari senior kepada junior, dari yang merasa lebih kuat kepada yang lemah gitu. Jadi sekarang juga ada namanya cyberbullying gitu. Cyberbullying itu di medsos. Nah, ini juga termasuk tadi yang melanggar etika di dunia maya gitu. Jadi ada memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram itu memberikan komentar negatif kepada yang lain gitu. Nah, sebagian memang dia bikin akun palsu atau anonim gitu supaya jejaknya tidak terlihat. Tetapi itu bisa kita tracking ya. Jangan dikira kalau kita membuat akun-akun fake atau palsu itu tidak bisa dilacak. Bisa kita lacak gitu. Kita cari sumber nanti dari
dari Polri itu bisa mencari IP address-nya itu. Jadi IP address-nya bisa kita cari, nanti akan bisa ketemu. Apalagi kalau menggunakan nomor-nomor handphone pribadi, akan bisa dilacak nanti sama petugas hukum itu. Itu nanti akan bisa masuk, kalau dilaporkan, bisa masuk perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, dan seterusnya. Nanti akan berurusan dengan hukum. Itu. Kulon alun-alun kota Roma, Itali. Nah, bullying ini juga kalau di dalam agama juga dilarang ini, khususnya ini saya menyitir yang ada di dalam agama Islam saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 gitu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok gitu. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi yang diperolokkan lebih baik dari yang mengolok-olok itu. Jadi jangan juga mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar atau panggilan yang buruk gitu. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman gitu ya. Jadi itu bullying itu juga dilarang di dalam agama, karena yang diolok-olok itu belum tentu lebih jelek dari kita, bisa jadi mereka lebih baik daripada kita yang mengolok-olok gitu. Nah, bullying itu bentuknya ada yang tindakan agresif ini. Kalau cowok misalnya ngarah ke fisik, nendang, nonjok, ngerjain korban gitu. Kalau di cewek itu biasanya bentak, ngelabrak di depan umum, dijambak, bahkan menampar gitu. Bisa juga tuh nyiram minuman atau makanan untuk ngotori pakaian kurban, atau diberi label yang menjatuhkan harkat kurban. Ini contoh-contohnya gitu. Nah, kemudian juga adanya intimidasi psikis. Misalnya natap sinis ke kurban, terus ada orangnya terus kita banting pintu atau sengaja bisik-bisik di depan kurban gitu. Intinya ini bikin nyaman, enggak nyaman dari kurban itu. Itu juga termasuk bullying gitu. Nah, kemudian sanksi sosial lah, ini biasanya yang jadi kurban itu dihasut gitu. Biasanya hasut menghasut dilakukan cewek, tapi sekarang cowok juga banyak juga yang suka menghasut itu ya. Rombongannya lambe turah gitu. Jadi kalau cowok biasanya kan membuli dengan mempermalukan anak yang dianggap culun gitu atau berbeda dengan mereka gitu. Terus pengulangan, nah ini biasanya juga termasuk bullying itu kalau kelakuan itu juga dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali gitu. Ini ada juga, ini coba kalau ada kisah pemuda korban bullying sejak SD yang membekas hingga menikah, itu ada itu kalau di YouTube mau nonton videonya itu. Jadi pengakuan dia itu sejak SD selalu dibully. Karena apa? Ya karena kelemahannya itu gitu. Nah, ini sudah bukan bullying lagi nih. Kalau mudah-mudahan kalau di kita tidak terjadi nih di Surakarta nih. Kalau seperti di Jakarta udah biasa nih yang namanya tawuran gitu. Ini alat-alat senjatanya kayak gini. Nah, nanti kalau sudah ada yang korban sampai meninggal barulah nyesal gitu kan. Sudah ditangkepin sama polisi, digundulin, dimasukin ke sel baru pada nyesal gitu. Kadang-kadang kalau pas lagi melakukan tawuran kayak gini nih, nggak ada rasa takutnya, seakan-akan gitu. Nah, kemudian berikutnya anti radikalisme. Radikal itu sebetulnya kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi tidak hanya dalam agama, tetapi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan terminologi yang lain itu. Jadi radikal itu sebenarnya menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, penambahannya apa? Ada ciri pemaksaan di situ. Gitu. Jadi menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tetapi disertai dengan ciri maksa. Maksa terus merangi umat atau kelompok lain yang tidak sepaham agar mengikuti paham yang dianut. Jadi radikal itu sebetulnya menginginkan sesuatu yang sungguh-sungguh, tidak hanya dalam agama, tetapi juga sosial, ekonomi, politik, budaya, dan yang lain, ditambah ada ciri pemaksaan. Jadi maksa, harus dengan memerangi umat atau kelompok lain yang tidak sepaham agar mengikuti
paham yang dianut. Nah, kalau radikalisme sudah ditambah isme, itu berarti suatu cara pandang. Jadi sudah menjadi ideologi. Itu ideologi apa? Ideologi yang hendak merubah sistem yang ada secara radikal, ya, tanpa melalui jalur konstitusional. Jadi konstitusional itu melalui hukum. Kalau ini secara radikal gitu. Nah, dalam pergaulan dan interaksi sosial, mereka yang radikal ini sikapnya sebenarnya bisa kelihatan ini. Jadi kalau ada yang eksklusif, tertutup, hanya dia saja yang benar. Jadi monopoli kebenaran itu, orang lain dianggap tidak benar atau salah. Jadi yang benar itu hanya dia saja dan kelompoknya. Itu namanya eksklusif. Nah, kemudian ciri berikutnya, intoleransi. Tidak toleran dan cenderung melihat lawan dari sisi misalnya nih sebagai agama itu menolak hak sosial dan hak politik di kelompok agama atau kelompok etnik yang berbeda gitu. Misalnya gitu. Jadi orang Jawa itu tidak toleran kalau terhadap suku yang lain, itu toleran. Karena kan negara Indonesia ini dibangun atas perbedaan, bermacam-macam perbedaan, ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan seterusnya. Toleran. Kemudian jadi berikutnya apa? Nah, gitu. Tidak membuka ruang untuk berbeda. Pokoknya kalau beda ya sudah musuh. Nah, itu namanya fanatisme. Kemudian militansi. Militansi ini gigih, tertutup menerima masukan dan pendapat pihak lain. Itu ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri intoleran itu atau radikal itu, yang pertama eksklusif dan intoleransi, kemudian fanatis buta dan militanisme atau tidak mau menerima masukan dan pendapat pihak lain. Nah, sebenarnya kalau kita sebut ini sebetulnya begini nih. Jadi kalau radikalisme itu paling bawah, gitu. Jadi ada intoleransi itu. Kalau intoleransi itu orientasi keagamaan menolak hak sosial, hak politik dari kelompok agama atau etnis yang berbeda. Nah, kalau dilihat sebagai piramida seperti ini, yang paling bawah itu radikalisme. Itu masih keras dalam pikiran. Jadi keyakinan dan pemikiran eksklusif merasa paling benar. Gitu. Nah, nanti kalau sudah dalam bentuk tindakan gitu, itu namanya ekstremisme. Itu dalam bentuk tindakan, sifatnya sudah anarkis. Tapi masih konvensional, itu namanya ekstremisme. Nah, kalau ke atas lagi, itu yang paling puncak, jadi dari radikalisme, ekstremisme, itu yang paling berbahaya itu menjadi terorisme. Jadi keyakinan eksklusifnya ini tidak lagi diperjuangkan melalui aksi kekerasan yang konvensional. Konvensional itu ya misalnya unjuk rasa masih dengan kekerasan gitu. Unjuk rasa masih misalnya memaksakan diri mengganti undang-undang, itu masih konvensional, prosesnya dilalui gitu. Tetapi kalau terorisme ini sudah melalui perjuangan terorganisir dan terlatih. Itu terorisme. Nah, perkembangan terorisme dari radikalisme. Radikalisme meningkat jadi ekstremisme, ekstremisme meningkat jadi terorisme gitu. Ini contoh kalau waktu di Jerman itu zaman Hitler merasa ras Arya itu yang paling unggul dan dia anti kulit hitam. Nah, itu masih radikal. Tetapi ketika sudah di situ ada ras diskriminasi, terorisme. Kalau di
Halo, Pak Triyatmo. Suaranya putus-putus ya, apa mungkin koneksinya? Halo Pak Triyatmo. Ya Bu, bagaimana? Mohon maaf suaranya agak terputus-putus. Terputus-putus. Sekarang masih? Ya, sekarang sudah bisa. Oke, jadi terlanjutkan. Ya baik. Jadi untuk menangkal radikalisme itu, yang pertama kita harus saling menghormati dan menghargai, saling membantu dan mengingatkan. Kemudian hindari kegiatan keagamaan yang eksklusif, tertutup di kalangan pelajar atau siswa. Jadi harus dihindari kegiatan agama yang eksklusif. Kan sebenarnya kan tidak ada kegiatan agama yang eksklusif. Kalau ditutupi kan berarti kan ada sesuatu yang aneh di situ. Nah, jadi hindari kegiatan yang eksklusif, apalagi sampai di baiat itu hindari. Kemudian introspeksi diri untuk memperbaiki kekurangan terkait intoleransi. Jadi kita harus lebih banyak bergaul dengan banyak orang. Bijak dalam menggunakan media sosial, kemudian hindari konten-konten intoleransi yang mengarah ke terorisme. Tidak usah nyari-nyari tahu konten-konten yang arahnya ke radikalisme, terorisme. Kemudian isi waktu dengan kegiatan yang positif. Itu tips agar kita terhindar dari perilaku yang radikal. Lanjut. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi mengenai waspada HIV/AIDS. Tadi di gambar pengantar saya sampaikan bahwa ada 3 bentuk kenakalan itu kan. Yang pertama itu masih kenakalan biasa, yang kedua itu mulai meningkat, yang ketiga itu sudah menjurus kepada kriminal dan membahayakan diri sendiri. Termasuk di situ ada yang namanya seks bebas. Nah, seks bebas ini bisa menjadi sumber terjangkitnya HIV. HIV yang disingkat Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV itu virusnya. Nah, ini belum bisa disembuhkan. Meskipun ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Dan pengobatannya juga akan membuat penderitanya hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal. Jadi, dengan diagnosis HIV dini dan penanganan yang efektif, penyakit HIV tidak akan berubah menjadi AIDS. AIDS ini stadium akhirnya setelah terkena infeksi virus HIV. Kalau sudah AIDS, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Jadi kalau sudah kena AIDS, itu apalagi pada masa pandemi seperti ini, itu sudah tidak akan lagi bisa melawan virus yang masuk karena kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang. Jadi harus hidup di ruang kaca itu baru dia bisa hidup lama kalau sudah terkena AIDS. Nah, cara penyebarannya apa? Yang pertama itu bisa penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan, ketika melahirkan atau menyusui. Bisa juga melalui seks oral. Bisa pemakaian alat bantu seks secara bersama-sama atau bergantian. Bisa juga melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi. Nah, ini yang kaitannya dengan narkoba. Misalnya itu memakai jarum atau suntikan dan perlengkapan penyuntik lain yang sudah terkontaminasi. Misalnya spor dan lain sebagainya. Nah, tapi HIV itu tidak akan bisa ditularkan melalui apa? Kita nyambung, di toilet, gitu, berciuman, sharing alat makan, atau dengan sentuhan ini tidak akan bisa menyebarnya lewat ini. Terutama penyebarannya melalui seks bebas. Seks bebas itu ya seks yang tidak diperbolehkan sebetulnya karena belum terikat oleh perkawinan, ganti-ganti pasangan, apalagi berhubungan seks dengan pekerja sosial atau wanita luar susila. Berganti-ganti pasangan itu sangat berbahaya, bisa
menyebabkan tertular HIV/AIDS. Nah, ini memakai jarum suntik untuk bersama-sama menggunakan narkoba ini juga bisa mengakibatkan tertular AIDS. Kebanyakan yang tertular ini menggunakan jarum suntik bergantian. Ini disalahgunakan oleh jutaan-jutaan dunia. Nah, kemudian yang materi berikutnya adalah mengenai arti narkoba. Jadi narkoba itu sebetulnya adalah singkatan, ya, singkatan atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya akronim. NAR-nya itu adalah narkotika, O-nya itu psikotropika, B-nya adalah bahan adiktif lainnya. Kalau di dunia medis kesehatan singkatannya NAPSA. Jadi narkoba dengan NAPSA itu hampir sama. NAPSA itu narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Contohnya apa? Narkotika itu ada candu, morfin, heroin, ganja, kokain. Nah, kemudian kalau psikotropika ada namanya ekstasi, sabu, kemudian obat penenang atau obat tidur gitu. Apa ada kan kecanduan gitu. Nah, yang banyak disalahgunakan sekarang itu misalnya ada ganja, ekstasi, sabu, heroin atau puto gitu. Nah, sebetulnya narkoba sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya digunakan untuk apa? Untuk penelitian dan kemudian untuk pengobatan. Karena itu BNN ini yang kita perangi adalah penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Gitu. Jadi penyalahgunaannya. Jadi berarti ada fungsinya, ada tadi untuk pengobatan, untuk penelitian. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap. Berarti ada dong peredaran yang terang. Gitu. Ada di mana? Ya di rumah sakit, di apotek, toko obat itu peredaran yang resmi. Nah, untuk bisa mendapatkan itu bagaimana? Ya harus dengan resep dokter gitu. Nah, kalau dari sisi agama, ya, narkoba itu termasuk khomer gitu. Di dalam hadis riwayat Tabrani dibilang bahwa disebutkan bahwa khomer adalah umul khaba'its, induk dari segala kejahatan. Karena kalau sudah menyalahgunakan narkoba, itu akalnya akan hilang. Kalau akalnya sudah hilang, jadi manusia itu nggak ada bedanya lagi dengan hewan, gitu. Sama-sama nggak bisa berpikir. Nah, selain itu juga akan mendorong untuk perbuatan kriminal dan juga memperburuk kesehatan. Ini jenis-jenis narkoba. Misalnya ini ada ganja, atau kanabis, ini ada ketamin, ada kokain, ekstasi, sabu, ada puto, elsit, amfetamin, morfin, dan kodein. Jadi penyalahguna itu bisa jadi orang yang namanya prescription misuse ya gitu kan. Jadi tidak terbatas pada jenis-jenis yang sering kita dengar gitu. Misalnya ganja, sabu, tapi mengkonsumsi obat-obatan baik yang pakai resep atau beredar bebas di pasaran, tetapi tidak sesuai petunjuk ahlinya, itu juga merupakan penyalahguna narkoba. Itu juga berdampak pada kesehatan. Nah ini yang biasanya sering kita lihat tuh kalau di anak-anak jalanan itu namanya inhalant. Nah, itu namanya ngelem ya. Nah, ini. Nah, ngelem ini jangka pendeknya feeling dizzy, ada overexcited atau happy, inspired, ada diare, sakit kepala, hidung berdarah, dan perih sekitar mulut hidung. Gelisah, disorientasi, distorsi, tidak sadar, mudah marah. Efek jangka panjangnya apa? Akan gemetar, terus badan tuh lelah, hilang berat badan, kerusakan otak dan organ penting lain. Gitu. Depresi, kejang. Ngelem itu istilahnya, itu kan bahan-bahan yang disedot itu, inhalan itu. Nah ini tadi obat-obat yang sebetulnya itu beredar bebas tetapi harus menggunakan resep dokter.
tapi disalahgunakan. Nah, ini yang sering dipakai, ini ada Dumolit, ada Dextro, Zepa, ini juga berbahaya. Demerol kalau dipakai tidak menggunakan resep dokter, berbahaya bagi kesehatan kita. Gitu. Ada obat penenang atau obat tidur. Efek sampingnya apa? Ini yang sering dikenal dengan pil koplo atau ada nyebutnya boti. Efek sampingnya apa? Emosinya nanti labil, agresif itu nanti gampang marah, mudah tersinggung, banyak bicara. Kalau ngomong nggak nyambung, nah, itu daya ingatnya juga akan terganggu. Kadang-kadang sering overconfident, terlalu percaya diri. Jadi terlalu percaya diri, namanya kalau PD itu kan percaya diri. Nah, kalau ini terlalu percaya diri, PDHH gitu. Percaya diri habis-habisan gitu. gitu. Nah, ini ada juga ini yang pernah kita bongkar di Solo, ini ada pabriknya PCC ini. Ini juga berbahaya gitu. Namanya PCC. PCC itu singkatan dari paracetamol, kafein, dan karisoprodol. Nah, itu bisa menimbulkan efeknya apa? Euforia, halusinasi, kejang, sampai menyebabkan kematian. Nah, ini juga yang murah meriah ini. Eksimer, ini juga berbahaya ini ya. Ini bahayanya ini. Tramadol, alprazolam ini obat yang harusnya pakai resep, tetapi disalahgunakan. Nah, ini ada juga nih penyalahgunaan komiks gitu. Karena di situ ada zatnya yang juga berbahaya kalau digunakan secara terus-menerus gitu. Dextromitorphan namanya. Nah, ini lama-lama kalau dikonsumsi secara sembarangan bisa menyebabkan penyakit kulit yang seperti terbakar dan melepuh, gagal hati dan ginjal, bisa mabuk. Ini gambarnya seperti ini. Nah, dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan pembuluh darah pecah gitu. Yang akibatnya ya bisa menimbulkan kematian gitu. Nah, ini mengkonsumsi miras gitu. Akhirnya ketangkap rahasianya Satpol PP ini kan. Nah, ini yang kalau ini sudah mulai menggunakan seperti ini udah bahaya ini. Nah, ini biasanya kalau pakai bareng-bareng ini, ini kalau di kamar mandi atau WC ini ya. Jadi nanti untuk pengawas di sekolah nih agar diantisipasi ini kalau ada siswa yang suka ngumpul-ngumpul di kamar mandi, di kamar WC atau kamar mandi, baunya sudah bau-bau asap rokok atau ganja. Nah, itu biasanya ada kelompok-kelompok itu yang sering pakai bareng-bareng di situ. Mudah-mudahan tidak terjadi kalau di SMA. Nah, tahapan penyalahgunaan narkoba itu yang pertama itu kompromi. Kompromi itu apa? Jadi kalau anak-anak tidak punya sikap yang tegas untuk menentang narkotika, gitu, jadi ditawarin, tidak berani menolak secara tegas, lama-lama karena dipengaruhi rasa takut ini akan dikucilkan. Nah, karena merasakan dikucilkan, akhirnya dia mencoba untuk menggunakan narkotika. Nah, setelah ada kompromi tidak bisa menolak, dia akan coba-coba karena segan menolak. Gitu. Dan ada rasa ingin tahu, kayak apa sih rasanya. Gitu. Nah, nanti kalau sudah coba-coba, itu namanya masuk tahap berikutnya toleransi. Gitu. Jadi kalau sudah mulai make beberapa kali, tubuh itu menjadi toleran. Gitu. Nah, kalau udah di tahap ini, pemakai terus akan nambah dosisnya terus. Gitu. Jadi dosisnya kecil, udah nggak ngefek, tambah terus gitu. Nah, akhirnya nanti akan menjadi habituasi atau kebiasaan. Ini sudah menggunakan secara teratur bagian dari hidupnya. Gitu. Nah, kemudian kalau tahap berikutnya itu sudah ketergantungan atau kompulsif gitu. Jadi kalau sudah ketergantungan itu nanti ada yang namanya sako. Sako itu sebetulnya gejala putus zat. Sako itu sebetulnya sakit karena engkau. Gitu. Jadi obatnya habis, dia nggak punya obat lagi. Sako itu akibatnya gitu. Seperti kejang-kejang dan seterusnya gitu. Nah, kalau sudah mulai ketergantungan ini, pemakai ini akan terus berusaha untuk memperoleh narkotika dengan berbagai cara gitu. Misalnya bohong, SPP nggak dibayarin untuk beli narkoba, itu menipu. Berbohong itu, wah katanya ada
iuran ini di sekolah gitu, padahal nggak ada. Untuk apa? Untuk beli narkoba, menipu, gitu. Mencuri. Awalnya mencuri dari keluarga gitu, punya uang bapaknya, ibunya, uang adik kakaknya. Nah, nanti lama-lama akan mencuri uang temennya. Gitu. Nah, itu nanti akan sudah berhadapan dengan perilaku kriminal lagi, bukan hanya narkobanya, tapi mencurinya juga terkena kriminal. Nah, tahap berikutnya intoksifikasi. Ini sudah mulai mengalami keracunan. Jadi sudah ada kerusakan parah pada organ tubuh. Nah, kalau sudah intoksifikasi, tahap berikutnya itu meninggal, mati. Kenapa? Karena timbulnya penyakit akibat pemakaian yang lama dan overdosis. Jadi narkoba itu ya awalnya lu gaya itu. Lama-lama berbahaya. Kalau sudah sakit, lu nggak berdaya dan akhirnya lu nggak bernyawa. Gitu. Jadi narkoba itu awalnya lu gaya, lama-lama berbahaya. Kalau sudah sakit, lu nggak berdaya dan akhirnya lu nggak bernyawa. Gitu. Nah, ya, akhirnya nggak bernyawa gitu ya. Jadi narkoba itu bahayanya bisa masalah ekonomi, sosial maupun gangguan kesehatan. Gitu. Nah sebetulnya supaya kita terhindar dari penyalahgunaan nafsa apa sih? Nah sebetulnya di dalam otak kita itu ada hormon-hormon yang dikeluarkan oleh tubuh. Ada namanya dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin. Itu bisa dikeluarkan tanpa harus, jadi ketika kita menggunakan narkoba itu akan merangsang keluarnya hormon dopamin yang membuat orang senang. Tapi lama-lama nanti ketagihan gitu dan merusak. Padahal sebetulnya dopamin itu kan bisa dikeluarkan dengan apa? Jadi kalau hormon dopamin itu berkaitan dengan keluarga. Misalnya kita makan enak, tidur cukup, mandi air hangat itu akan mendengarkan musik gitu. Itu hormon dopamin kita akan keluar gitu. Termasuk berjemur gitu. Kalau hormon oksitosin itu misalnya kita berbagi cerita dengan teman-teman, dengan keluarga, sentuhan fisik, melakukan kebaikan, itu akan muncul. Dan juga dengan endorfin, itu yang bisa membunuh rasa sakit. Tertawa, mendengarkan musik, itu akan keluar hormonnya itu. Kemudian juga dengan serotonin, kita misalnya berdoa, beribadah, sebetulnya tubuh kita itu sudah punya mekanisme alam. Ini sudah terpapar sabu. Nah ini kokain yang menggunakan kokain, nah ini yang tidak menggunakan ini jadinya yang merah-merah itu menunjukkan keaktifan dari otak ini. Ini yang sudah terpapar kokain, nah ini yang tidak menggunakan. Banyak yang gelap, jadi otaknya tidak aktif. Nah
Nah, ini yang alkohol, kemudian yang normal seperti itu. Nah, ini. Jadi otak yang diharapkan bisa inovatif dan kreatif itu adalah otak-otak yang seperti ini yang bebas dari narkoba. Jadi ketika berpikir itu sel hidupnya akan terus berkembang, fungsi akan sering optimal, mudah memecahkan masalah, daya tahan, mengingat, merespon juga akan lebih baik. Ini otak-otak yang terbebas dari narkoba. Jadi akan bisa memiliki kreativitas, bisa memiliki daya cipta. Jadi kalau sudah terpapar begini ya sudah sulit. Karena sekali lagi bahwa narkoba itu pengaruhnya kepada jaringan otak. Pengaruhnya pada jaringan otak. Ini kanker paru-paru akibat THC. THC itu memakai ganja. Beta itu kanabidiol pada ganja. Jadi kalau dilakukan otopsi, kanker paru-parunya seperti ini kondisinya. Ini menggunakan ganja secara permanen atau dalam jangka panjang. Nah, ini pemain Kumlun, ini kan kalau tahun baru itu sering diputar ini, Kumlun, Makoli, mungkin. Ini dulu kan menggemaskan. Nah, ini lama-lama dia karena menggunakan heroin, penampakan sekarang itu seperti ini. Kemudian kalau dulu yang kalau sekarang sudah gak kenal ya Houston ya, ini diva penyanyi yang suaranya bagus sekali ini, tapi akhirnya dia meninggal karena overdosis. Ini juga menggunakan heroin. Ini penampakan pada akhir hayatnya dia seperti ini kondisinya karena terlalu lama menggunakan heroin. Nah ini juga jadi tadi menghilangkan akal sehat itu kan. Jadi kalau kita mengkonsumsi narkoba itu menghilangkan akal sehat. Kalau akal sehatnya sudah hilang, tidak ada bedanya dengan hewan ini buktinya. Jadi ada yang di Lampung Tengah, mabuk minuman keras, seorang anak di Lampung Tengah tega mengenai kandung hingga dirawat di rumah sakit. Nah ini, mabuk miras, seorang anak di Papua menikam kandungnya sendiri. Tak diberi uang beli miras, pemuda tega memukuli ayah dan ibu kandungnya karena sudah hilang akalnya. Mabuk, pria di Ambon tebas tetangganya dengan parang. Nah ini tewas menenggak miras oplosan. 5 orang tewas menenggak miras oplosan. Ini beritanya sudah sering terjadi di berbagai daerah. Biasanya meninggal itu bukan hanya 2, kadang-kadang sampai 10 orang. Miras oplosan, dengan oplos itu diminum bareng-bareng, matinya mati bareng-bareng. Ini ada dikira pohon kelapa, seorang pria menggergaji ponakannya hingga putus. Mabuk, ini mabuknya. Jadi dia halusinasi sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang real, mana yang itu hanya bayangan atau imajinasinya saja. Akibat pengaruh minuman keras, seorang pemuda di Lampung Tengah tega memperkosa nenek-nenek. Nah, kemudian selain narkoba, itu sekarang juga ada yang berbahaya lagi, namanya narkolema. Narkolema itu apa? Narkotika lewat mata. Nah ini sering menyerang pelajar dalam bentuk game, baik game online maupun game yang tidak online, dan tayangan pornografi. Ini berdasarkan survei dari Kemenkominfo, 65,34% anak-anak usia 9-19 tahun akses pornografi melalui apa? Ya melalui warnet, melalui HP-nya. Itu mengakses pornografi. Nah, ciri-ciri yang sudah kecanduan narkotika lewat mata itu apa? Yang pertama, kalau ditegur dan dibatasi main gadget, marah, melawan, berkata kasar, bahkan keji. Kemudian mulai impulsif. Impulsif itu bertindak tanpa mikir akibatnya. Berbohong, jorok, mulai mencuri juga. Kemudian malu tidak pada tempatnya, sulit konsentrasi,
kalau bicara menghindari kontak mata, jadi nggak berani kontak mata dengan yang diajak bicara, sering menyalahkan orang, secara emosional menutup diri, prestasi akademis mulai turun. Ya kok karena di industri sudah tidak tahu waktu main game dan nonton tayangan pornografi. Kemudian mainnya sudah dengan kelompok yang itu saja, gitu. Ya yang sehobi. Sehingga kalau sudah seperti itu akan menghilangkan empati. Jadi makanya kalau tadi Astaga itu ada tepo seliro, nah ini sudah hilang empatinya. Nggak bisa diharapkan lagi bisa tepo seliro andap asor itu sudah nggak punya lagi. Jadi hilang empatinya. Terus apa yang diminta harus diperoleh. Dari bahaya narkotika ini bisa menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Istilahnya itu kalau seperti otak, kalau yang dialami ketika tertabrak mobil, jadi bicara dengan otak, otaknya sudah tidak berfungsi lagi, sehingga hidup robot saja. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Itu ada tips. Yang pertama, kenali diri agar menjadi pribadi yang kuat. Jadi kita itu punya hobi apa gitu. Nah, hobi yang positif itulah kita kembangkan. Itu yang harus dikembangkan, hobi yang positif itu yang harus kita kembangkan. Jadi kita harus punya hobi, tapi yang positif tentunya. Nah, kemudian selektif dalam bergaul. Kalau kita mudah dipengaruhi orang, ya kita harus selektif dalam bergaul, cari teman-teman yang berakibat positif bagi kita. Jadi kuncinya di sini jangan takut kehilangan teman. Kalau teman itu akan membawa hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Kemudian hindari pemicu penyalahgunaan narkoba. Misalnya apa? Stres. Kok bisa stres? Kenapa? Nah, kadang-kadang kita tidak pernah mau terbuka. Ngobrol dengan teman kalau punya masalah, ngobrol dengan saudara, kakak, adik, atau orang tua, ibu, ayah. Jadi kalau punya masalah, ya, bukan lagi ke penggunaan narkoba, biar lupa, tetapi ngobrol dengan orang-orang terdekat kita. Karena kalau punya masalah, kemudian lari menggunakan narkoba, ya kalau efek narkobanya hilang, ya tetap saja masalahnya akan tetap muncul. Contoh misalnya, nilai ulangan atau ujian kok jelek terus, stres, akhirnya menggunakan narkoba, minum-minum. Pas sudah minum-minum kan nggak inget itu. Nah, apakah masalahnya terselesaikan? Ya enggak. Begitu sudah nggak mabuk, ya nilainya tetap saja jelek. Jadi caranya bagaimana? Ya belajar dengan baik. Karena sekali lagi narkoba tidak menyelesaikan masalah, hanya menunda masalah, nambahin masalah bertumbuh-tumbuh. Nah, kemudian bentengi diri dengan agama, sesuai dengan agama kita masing-masing. Pegang itu agama sebagai benteng kita. Kemudian komunikasi sehat dengan keluarga. Kalau ada masalah tadi, pecahkan gitu dengan keluarga, dengan bapak, dengan ibu. Jangan menjadi pribadi yang tertutup. Nah, kemudian kembangkan minat dan bakat, kaitannya tadi dengan kenali diri. Jadi minat bakat kita yang positif kita kembangkan. Siapa tahu dari bakat dan minat itu justru akan membuat pribadi kita semakin matang, gitu. Dan itu justru mungkin kadang-kadang hobi itu malah bisa menghasilkan. Kemudian yang ketujuh, berolahraga secara rutin. Jadi olahraga itu selain membuat badan kita sehat, ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri, dan juga di situ bisa memperbanyak teman. Jadi olahraganya rutin. Kalau tidak rutin ya kurang begitu bermanfaat. Olahraganya rutin, harus dipaksakan olahraga itu, biar kita bisa punya badan yang sehat. Nah, ini sebagai materi yang terakhir, saya akan sampaikan mengenai langkah pasti kebiasaan. Jadi kita ini harus menjaga pikiran kita, karena dari pikiran itu akan menjadi perkataan. Jadi kalau pikiran kita jelek, perkataan kita pasti jelek. Kalau pikiran kita baik, itu akan menjadi perkataan yang baik. Jadi jaga pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu. Setelah itu apa? Jagalah perkataanmu. Kalau kita sudah terbiasa berkata yang baik, itu akan menjadi perbuatan.
Kalau pikiran kita ada positif, omongan kita positif, ya, nanti akan menjadi perbuatan yang positif juga. Nah, kalau sudah itu apa? Perbuatanmu kita jaga. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Jadi sudah perbuatan yang positif, baik-baik, itu nanti akan menjadi kebiasaan kita. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan membentuk karakter pribadi. Karena sudah menjadi karakter, itu nanti akan mempengaruhi atau akan membentuk nasib atau karma kita. Jadi nasib kamu itu berawal dari pikiran. Jadi kalau pikiran kita itu positif, perkataan kita juga pasti akan berkaitan dengan hal-hal yang baik. Kalau perkataan kita baik, itu akan menjadi perbuatan kita baik. Kalau perbuatan kita sudah baik, itu nanti menjadi kebiasaan. Biasa berbuat baik, biasanya juga akan baik. Contoh misalnya membuang sampah, gitu ya. Itu nanti menjadi kebiasaan. Lihat sampah sedikit saja kita sudah gerak, langsung dibersihkan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, kita menjadi karakter, jadi watak. Gitu. Nah, kalau sudah watak itu akan menentukan nasib. Jadi nasib kamu itu akan berawal dari pikiran. Karena itu harus dimulai dari pikiran yang baik, nanti insya Allah nasib kita akan menjadi baik. Kemudian yang terakhir ini BNN punya tagline ini dalam rangka memerangi narkoba, itu namanya War on Drugs, perang melawan narkoba. Jadi saya minta partisipasinya nanti dari anak-anakku sekalian yang di SMA Negeri 1 Surakarta, tunjukkan bahwa kamu peduli dengan masa depan bangsa Indonesia yang bersih narkoba. Nah, itu dimulai dari menyadarkan orang-orang di sekitarmu dengan menggunakan tweetbone seperti ini. Nah, ini tweetbone-nya ini ya. Jadi nanti bisa dicatat tweetbone-nya. Work on that bersama bersatu kita pasti bisa. Jadi itu nanti ada tweetbone-nya. Nah, nanti bisa di-share ke BNNK Surakarta. Nanti beberapa kita pilih akan mendapatkan merchandise, nah itu nanti berapa yang kita pilih, nanti bisa di-share ke BNNK Surakarta tweetbone-nya. Kamu jangan diam, saatnya work on that untuk Surakarta bersih dari narkoba dan juga Indonesia bersih dari narkoba. Salam sehat. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri untuk waktunya, penjelasannya sangat komplit ya, bisa memberi kita wawasan, informasi kaitan dengan utamanya narkoba, begitu ya. Dan juga HIV/AIDS ada. Ini kita masih ada sedikit waktu, mungkin boleh ada penanya, Bapak? Halo? Ya, silakan. Ya, satu penanya ya, Bapak ya. Kita masih ada 5 menit. Silakan yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom chat atau raised hand juga boleh. Oh, boleh unmute, Bu. Silakan. Halo? Dibuka. Boleh Ya. unmute, silakan. Oke, ya. Ayo, siapa yang boleh yang mau bertanya? Apapun tadi yang kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Pak Tri, ada berita hoax, ada etika di dunia maya, ada satu hal tadi yang sebenarnya benar-benar baru, Pak. Saya baru membaca ini istilah narkolema. Nah, oh ternyata istilahnya narkolema, saya baru tahu. Kalau masalah paparan pornografi, kemudian sikap impulsif ketika anak itu diberi saran orang tuanya itu tiba-tiba marah begitu ya Pak ya, untuk harus stop gadget, oh tiba-tiba marah, oh ternyata itu impulsif, kemudian kebanyakan melihat pornografi, oh namanya narkolema begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit, mungkin 2-3 menit Pak. Narkolema Pak, saya tertarik sekali dengan itu. Atau mungkin triknya supaya anak-anak terhindar dari narkolema. Jadi narkolema itu sebetulnya kan
ini istilah saja gitu. Jadi tadi kan kalau narkoba itu kan di situ ada adiktifnya, kecanduannya. Nah ini sama juga. Sesuatu itu kan kalau yang berlebihan itu kan akan menimbulkan adiksi, kecanduan gitu. Nah, narkolima ini, narkoba lewat mata ini artinya sudah kecanduan dengan gadget tadi. Gitu. Ya sebetulnya itu juga bukan anak-anak saja gitu. Ya, orang tua juga itu sebetulnya juga ada juga gitu. Sekarang ini kan contohnya nih, kalau kita mau melihat kita ini sudah kecanduan atau tidak. Pertama gitu, kalau kita bangun tidur yang dipegang apa dulu? Kalau bangun tidur sudah pegang HP. Mau tidur pegang HP. Kalau HP-nya ketinggalan bingung. Gitu. Padahal dompet ketinggalan malah nggak bingung. Iya, bisa kalau ngutang kita temennya lapar, ya. Nanti sajalah makannya gitu. Tapi begitu paketnya habis, itu langsung beli paket. Nah, itu kita sudah termasuk kecanduan itu. Gitu. Ya. Nah, apalagi kalau sudah kecanduan yang namanya game atau nonton film porno, itu biasanya sulit untuk ditahan itu. Jadi bisa setiap hari sampai malam sampai subuh pun itu bisa main game. Itu kita bisa lihat itu di warnet-warnet itu. Main game sampai subuh gitu. Itu kan sudah tidak kayak tidak punya waktu lagi gitu. Sehingga selain itu tidak produktif bagi kita gitu, hanya main game saja, itu kan pengaruhnya kan bagi otak juga dan bagi mata. Itu sudah banyak kejadian yang meninggal pas sedang main game gitu. Itu akibatnya juga tidak kalah itu dengan kecanduan lain gitu. Nah, sebetulnya apapun kalau berlebihan itu pasti tidak baik. Apapun kalau berlebihan pasti tidak baik. Itu kuncinya sebetulnya di situ. Nah, caranya gimana ya? Kita harus mulai pelan-pelan mengurangi aktivitas yang berkaitan dengan gadget itu. Mulailah gitu membaca gitu. Mulailah kita bersosialisasi, bermain-main dengan teman gitu, sehingga kita tidak terlalu terpaku sama gadget saja gitu. Saya kira itu hal ringan yang bisa dilakukan. Kelihatan Bu? Iya, terima kasih sekali. Wah, ini inspirasi baru, kita dapat wawasan baru ya. Ya, jadi tetap mau nggak mau kendali ada pada kita sendiri, kurangi gadget itu dengan cara mengalihkan ke aktivitas lain. Membaca, sosialisasi, olahraga juga ya Pak ya? itu ada pertanyaan boleh dijawab Bu? Iya. Itu ada yang bertanya kalau ada seseorang yang telah terbukti menyalahgunakan narkoba gitu. Kenapa ada 2 sanksi? Kenapa ada yang dimasukkan penjara tapi ada juga yang direhabilitasi? Yang membedakan jenis sanksinya itu apa? Jadi kalau BNN gitu, sekarang untuk penyalahgunaan narkoba itu tidak semuanya kita nilai dia sebagai kriminal atau tindak pidana. Nah, itu ada ketentuannya. Jadi misalnya yang dipakai itu, misalnya barang buktinya pas sudah ditangkap, itu misalnya sabu itu di bawah 1 gram. Nah, itu nanti harus melalui proses yang namanya TAT, Tim Assessment Terpadu. Gitu. Jadi nanti ada timnya itu, timnya dari BNN, dari Kejaksaan, dari Sat Narkoba, juga ada tim dari dokter dan psikolog. Nanti akan dilihat di situ. Dia merupakan jaringan, bandar, penjual, ataukah cuma korban. Nah, kemudian sudah sejauh mana dia ketergantungan. Nah, nanti kita akan mengeluarkan rekomendasi. Kalau dia bukan bagian dari jaringan, terus hanya korban pemakai, nanti akan kita rehabilitasi, direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi gitu. Kecuali kalau dia bagian dari jaringan harus diproses hukum gitu. Nah, kemudian kalau mau ikut proses rehabilitasi bagi korban ya, itu ada yang namanya compulsory wajib atau voluntary. Kalau compulsory itu ditangkap. Kalau ditangkap dia untuk ikut rehabilitasi harus melalui proses TAT tadi. Tapi kalau voluntary, sukarela gitu, lapor ke BNNK, Pak, Mbak, Bu, saya mau ikut direhab, saya supaya bisa hidup normal kembali. Nah, misalnya sadar seperti itu, itu kita tidak akan proses hukum. Langsung kita akan bantu untuk dilakukan rehabilitasi. Tapi catatannya bukan bagian dari pengedar. Gitu. Nah, di BNNK kita sudah punya namanya klinik Ngudi Waras gitu. Nah, itu kalau mau ikut rehabilitasi silakan datang dan kita tidak akan proses hukum ya. Itu catatannya, tidak akan kita proses hukum dan
rehabilitasi di BNNK tidak membayar atau gratis, nah gitu, atau gratis gitu. Gitu. Tapi ya nggak usah datang ke BNN kalau intinya jangan make gitu. Tapi kalau toh sudah terlanjur dan kepingin sembuh, silahkan datang ke BNNK. Akan kita fasilitasi untuk dilakukan rehabilitasi gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada, oke mungkin satu lagi ya Pak ya. Apa hukuman orang penyebar hoax? Oke ini pertanyaan terakhir Pak. Apa hukuman orang penyebar hoax? Hukumannya ini tergantung nanti, jadi apa dampak yang diakibatkan. Kalau cuman hoaxnya itu tentang seseorang, nanti kan pasal-pasal yang dikenakan selain UU ITE juga mengenai misalnya perbuatan tidak menyenangkan gitu, bisa ke situ. Jadi apa mencemarkan nama baik itu bisa ke situ. Jadi selain kena undang-undang ITE juga bisa kena pasal-pasal di kitab hukum pidana gitu. Jadi bisa kena KUHP dan juga bisa kena undang-undang mengenai IITE gitu. Nah, itu dendanya tinggi itu sampai miliar gitu, dan paling rendah itu bisa ancamannya bisa 1 sampai 5 tahun itu. Gitu. Ya, karena itu tadi jangan mencoba-coba menyebarkan berita-berita hoax. Ini kan yang sekarang sedang ramai kan yang Dr. Louis itu. Nah, itu karena menyebarkan hoax mengenai COVID, akhirnya kan kemarin ditangkap sama polisi. Gitu. Itu Bu. Ya, terima kasih Pak Tri. Nanti kalau ada banyak pertanyaan bisa follow akun Instagram BNN Kota Surakarta ya Pak ya. Ya, dengan senang Ya. hati. Iya, Ya, anak-anak bisa follow IG-nya. Kalau ada pertanyaan ini banyak sekali kayaknya. Apa namanya rasa ingin tahunya itu menandakan berarti kami para peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Surakarta itu bersemangat sekali kalau mendapatkan materi. Terima kasih Matur nuwun nanti untuk waktunya. Tweetbonnya boleh di di-share. Tweetbonnya tadi yang war on track itu bisa di-share ke kita. Ya, bisa follow yang Instagram BNNK juga. Ya, baik. Ya, siapa? Insya Allah setelah ini saya follow Pak. Ya, oke. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Materi tentang narkoba, materi tentang hoax, etika di dunia maya itu menandai bahwa materi ini adalah akhir dari rangkaian acara MPLS di hari ke-2.